pagi Bu Fitri. Akhirnya bertemu kembali dan di rumah ini ya, di last minute kita perjuangan Bu Fitri akhirnya bisa mencapai ke tahap yang final ya kita. Nah, Bu Fitri juga memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bu Fitri karena memang sudah berhasil menjalani mulai dari pendampingan individu, terus juga pembahasan lokakarya dan juga pembahasan modul ya. Nah, terkait modul ini yang terakhir last minute itu modul 3.1, 3.2 dan 3.3 dalam pengambilan keputusan ya berdasarkan nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Ada 9 langkah ya, terus juga yang saling bertentangan, siapa yang terlibat, fakta-fakta yang relevan, ilegal, regulasi, kemudian paradigma, melakukan prinsip resolusi, investigasi, buat keputusan dan lihat lagi keputusan dan mengekspresikan ya. Terus untuk modul 3.2 juga di MS dan akselerator sudah dibahas tentang pemimpin dalam pengelolaan sumber daya aset ya, baik itu aset dari manusianya, sosial, fisik, lingkungan, finansial, politik, agama dan budaya. Dan yang ketiga yaitu semuanya dari modul 31, 32 itu adalah program yang harus berdampak kepada murid atau siswa. Nah, dari 3 modul 3 ini ingin bertanya atau menceritakan kepada Bu Fitri proses apa saja sih yang sudah berjalan 1 bulan terakhir ini dan apa yang kira-kira sama Bu Fitri dianggap sebagai capaiannya ya, capaian dari yang selama 1 bulan ini kira-kira apa? Kalau capaian sebenarnya pasti saya jalankan karena yang kalau memang benar-benar membuat sesuatu itu yang modul 3.3 di mana ada titik pengelolaan untuk yang berdampak pada murid. Seperti itu. Setelah belajar itu saya mulai berpikir program apa yang saya lakukan sesuai kelas saya sendiri dulu gitu, yang bisa membuat murid-murid saya itu minat sama bakatnya itu muncul dan juga dimulai dari bulan Oktober kemarin kita masuk modul itu Bu, saya sudah mulai melihat bakat-bakat murid saya dan saya sudah mulai menampilkan itu Bu. Berarti prosesnya sudah berjalan ya? Memang sehari-hari sebenarnya sudah kita lakukan bakat dan minat ya? Misalnya kayak gini, kemarin itu kan setelah saya assessment Bu, ada anak-anak tuh yang berbakat di digital, jadi yang menggambar digital itu hasilnya hasil gambar anaknya sendiri. Nah seperti itu, dan ini yang pertama Bu. Waktu itu saya bilang gini, teman-teman kelas kita ini mau ada kunjungan akreditasi, kelas kita begini-begini aja ya, bagaimana ini teman-teman yang dari bagus, saya bilang waktu itu. Akhirnya salah satu anak itu ada yang udah Bu kita hias aja Bu, terus tanya apa sih, coba mandi dulu kan kita udah belajar modul itu gitu nih, kita tanya ya udah Bu, kayaknya kan gambarnya itu bagus Bu, gambar mulai dari dia bikin catangan itu Bu, dari cat air dia gambar itu, terus dia buat ini Bu yang foto ini kami semua sampai ada di gambar Bu Fitri, terus yang ini dia yang pergikan itu seperti itu. Nah yang ini anak-anak yang ide Bu, aku mau pakai tangan seperti itu, boleh, terus tangannya cuma tangan kamu satu kelas Bu. Nah ini dibuat, ini mereka Bu kita bikin perjalanan mereka dan penyampaian. Kebanyakan memang mereka yang punya ide, nah ini orang tua akhirnya yang membantu Bu, karena kami keterbatasan waktu ya, orang tua sendiri cuma itu
membuat seperti itu. Dan kemarin kami juga dia namanya kan Aira yang anak saya itu, dia udah ngajarin teman-temannya untuk membuat komik begitu di laptop. Kebetulan dengan yang kan kemarin kita udah belajar tentang modal ya, modal yang kita punya itu laptop kebetulan sih pas adanya cuma 3, tapi kan kita nggak boleh ngeluh bagaimana targetnya bisa tercapai. Udah dengan 3 murid saya ada 27, saya bagi satu kelompok 99 seperti itu. Dia sebagai pengajarnya, murid-murid itu belajar kayak gitu, berkreativitas. Nah itu saya setelah selesai memasang YouTube-nya, saya share lagi ke orang murid. Puji Tuhan itu apresiasi dari orang murid sedikit, kami sudah mengapresiasi anak saya. Karena memang pada dasarnya kelas 1 sampai kelas 4 mungkin yang dia tuh hebat, tapi belum pernah mendapatkan apresiasi seperti itu. Jadi orang tuanya sangat antusias sekali. Kan waktu saya ajukan lagi nih buat teman-teman yang lain, teman-teman pasti semuanya punya bakat. Kira-kira ada nggak yang muncul bakat-bakat itu? Dulu saya nggak bisa dibantu, tapi saya punya animasi katanya. Dia mau bikin anime Jepang katanya. Oh boleh, kebetulan 2 hari yang lalu dia itu sakit tuh. Nah, pada saat dia sakit itu, otomatis kan saya harus mengambil sebagai seorang pemimpin, saya harus ambil langkah. Jangan sampai di hari yang sudah kami sepakati tidak berjalan gitu programnya. Akhirnya saya ajukan ke temannya yang pertama kali, ini Aira bersedia nggak untuk memberikan tutor kepada teman-temannya seandainya teman kita berhalangan tadi tidak belum siap Bu Guru, apa kira-kira? Nah akhirnya dia tanpa saya berita, dia langsung bilang begini, teman-teman tenang ya, kira-kira gitu, apa yang teman-teman mau biar saya ajarin, belajar apa ya katanya. Kebetulan kami lagi apa itu di bawah Bu, kami lihat kan gambar-gambar, ada nih bukan Canva ya, di kelas bawah itu agak banyak. Kalau di tempat saya kan Canvanya di sini nih ada tiga, nih bikin kayak gini bisa nggak Aira? Itu mah Canva easy katanya gitu. Emang iya bisa Aira katanya, bisa. Sanggup saya bilang, sanggup benar Bu Guru, besok saya ini saya ya kalau si Aira datang saya apa enggak? Iya, karena Bu Guru belum bisa pastikan Aira datang atau tidak, tapi Aira kamu sudah siap. Sudah siap ini. Bu Guru aku udah siap ini. Gimana Aira kamu udah datang? Kebetulan mungkin Aira juga tertanggung jawab, jadi dia terbebani karena tanggung. Tapi memang saya lihat kondisinya masih lemah. Saya bilang maaf Aira, karena itu kondisi kamu masih sakit, jadi Bu Guru ambil lagi ya untuk tetap memperlakukan atau meminta tolong sama Aira untuk psikolog. Maka Bu Guru yang besok saya sama hadir lagi sekolah. Nah itu Bu Guru, jadi itu benar-benar jadi kayak membekas gitu buat saya. Jadi apa namanya, menggali sumber daya itu betul-betul tergali ya, terutama dari tadi bakat dan minatnya anak-anak ya. Ya. Selanjutnya Bu Fitri kan diperkenalkan juga kan pada materi manajemen ya. Nah, ada langkah-langkah yang sudah dilalui juga kan, pemetaan sumber daya ini tentang aset ini. Nah, kalau boleh nyawang-nyawang hasil dari kemarin itu ya, itu apa sih yang Bu Fitri temukan ketika melakukan proses pemetaan itu? Ya, iya. Jadi kan ada 7 aset ya Ibu ya, 7 aset di sekolah kami ya. Yang pertama itu Ibu modal manusia. Yang modal manusia itu mulai dari kepala sekolah, kebetulan kepala sekolah kami juga lulus sampai S1. Dia sebenarnya tadinya mau lanjut S2, yang paling menonjol ya 7 dari 7 tersebut yang pasti manusia yang ada di benak manusianya, pasti itu manusianya, karena kita nggak akan bergerak kalau nggak ada manusianya. Menurut saya seperti itu. Segala hal yang ada kekurangan bisa kita cari solusi, karena kan manusia itu terdiri dari akal dan pikiran, berarti kan kita bisa
ngegali gitu. Artinya bahwa faktor manusia dari manusia itu faktor yang sangat penting ya. Yang sangat penting itu menurut dia dari manusia. Ketika melakukan proses yang butuh kita temukan itu pada saat proses pemetaan itu, yang pertama kali itu adalah manusia. Selanjutnya baru, jadi kalau manusianya kan kepala sekolahnya, iya, berpengalaman, begitu pengawasnya juga mendukung, orang tua, kelasnya, ini juga mendukung, murid-muridnya bisa ikut bersama, lalu berikutnya ke ini ke sosial dan seterusnya lah ya. Nah, sekarang tadi kan manusianya, sekarang setelah mengetahui menemukan dan mengetahui, sekarang apa yang bisa dirubah atau yang bisa dicapai, yang dirubah. Kalau yang bisa dirubah yang pasti Bu, semangat kolaborasi itu sekarang udah dari teman-teman sendiri gitu ya. Apalagi akhir-akhir ini Bu, sebulan terakhir ini kami ada dengan kegiatan kemarin kan akreditasi dengan ada program ini, bagaimana nih sekolah memberikan contoh yang baik kepada kita. Jadi kan saya juga selama ini gitu ya, kami dikumpulin sama kelas kita berarti akreditasi, tapi kita kekurangan dana, kita harus bagaimana. Jadi apa yang ada di modul itu tuh seperti kayak terbayang gitu Bu. Jadi ini kok bisa ya dalam waktu yang bersamaan itu muncul seolah-olah jadi kayak pelajaran dalam dunia nyata saya. Jadi kita kumpulin berkali-kali kami dibentuk kelompok, saya kebetulan sebagai pemimpin kelompok kelulusan. Nah saya udah dipercaya sendiri, itu saya nggak bisa kerja sendiri, ternyata saya bentuk lagi grup, saya kasih tugas teman-teman. Nah sampai akhirnya di hari H akreditasi semuanya bisa berjalan dengan manajemennya. Jadi ya ternyata itu kan bisa sendiri gitu, ada orang-orang yang membantu gitu. Nah, pada saat melakukan identifikasi itu ya, kira-kira ada menghadapi kendala atau tantangan menghadapi kendala karena manusia itu kan bedanya kita lihat itu kita jadi itu menjadi tantangan buat saya, apalagi kalau mengumpulkan atau mengajak saya harus paham dulu bagaimana karakternya, apalagi kami banyak gitu. Nah sebagai pemimpin juga yang saya pelajari ini, sebagai pemimpin itu dia harus paham karakter anggotanya, bawahannya, seperti itu ya, guru-gurunya, orang-orang yang tergabung. Nggak bisa kita langsung otoriter begitu ya, karena nanti ditolak atau ada orang beda sama itu harus pintar untuk bagaimana caranya itu supaya perkataan kita itu diterima gitu, dan tidak menyakiti, karena kondisi kayak begini kan memanas, apalagi kata sesuatu yang masih belum ketemu itu harus segera ketemu. Memang kita sudah menjalankan, tapi kan ada hal-hal yang harus dipenuhi, dan itu kan butuh kerjasama. Kalau udah kamu aja, kita kan nggak bakalan jadi, atau mungkin capek seorang. Nah itu kan dari faktor-faktor tersebut itu sebenarnya bisa diinkludkan ke dalam sebuah program ya, yang tentunya berdampak pada murid. Nah itu sudah ada belum? Ini program apa? Program kepemimpinan di sekolah ini. Kalau program kepemimpinan memang kalau yang berdiri sendiri di SMA ini belum, tapi dia terhimpun dalam pembelajaran. Seperti yang saya pernah jelaskan di teman-teman di dalam kolaborasi. Kalau murid-murid di kelas ini biasanya ada giliran kita cakap. Biasanya murid-murid yang memang dia memiliki jiwa kepemimpinan biasanya langsung mau menyodorkan diri, guru saya dong yang jadi pemimpin kelas
Atau kalau misalnya memang anak itu yang saya lihat kalau dia berjiwa kepemimpinan, kalau ketua kelas ya misalnya kalangan hadir, dia langsung bilang siapa nih yang mau nyiapin, atau saya Bu Guru, ya, ini siapa ya yang bisa Bu Guru minta tolong untuk memanggil Ibu Guru yang sekarang belajar atau Pak Guru. Karena kalau anak yang memang nggak punya jiwa kepemimpinan itu kalau mau digituin itu kan agak sulit tuh, agak malu. Nah, seperti yang Amira ini itu kan anak murid itu Bu, kalau dibilang orang-orang mungkin yang belum mengenal dia itu nggak terkesan tidak berjiwa kepemimpinan, ternyata begitu dia perform Bu, dia udah kayak melihat bukan anak usia kelas 5, nanti saya udah melihat itu sebagai sosok pemimpin yang udah bisa menguasai panggung di kelas Bu, kayak mau pemaparan benar-benar. Nah dia perhatiin benar-benar kan kalau nah berarti kan ayo kalau kita tidak memberikan ruang ini sepenuhnya ke dia juga pasti malu-malu. Tapi karena kita memberikan saya memberikan udah sekarang ini berarti panggungnya Aira. Aira coba bersikap kayak Aira, cek Bu, undang Ibu Pit di sini. Ibu Pit nontonin aja ya. Oke, siap. Nah, berarti dalam jadi memang dari sekitar itu Bu, kalau yang ekskul di sekolah ada pramuka sama ekskul olahraga. Berbeda mungkin dengan teman-teman yang ada di swasta ya Bu, yang memang tidak luas ya. Bu itu bisa matiin dulu takut biar Bu ini. Ya, baik Bu Fitri, tadi tentang kepemimpinan ya. Berikutnya ini ketika Bu Fitri memetakan ya sumber daya yang ada, itu bagaimana perasaan Bu Fitri terkait dengan hasil temuannya? Perasaannya itu apa ya Bu? Kalau gini, ya ampun, ternyata baru tahu ya. Itu ternyata jadi modal ya gitu Bu. Jadi hal-hal yang dulu saya pikirkan itu bukan modal, ternyata itu bisa jadi modal loh gitu. Aset jadi aset. Nah gitu Bu. Jadi kayak misalnya dengan lingkungan sosial itu ternyata bisa jadi modal. Jadi kan itu jadi kayak modal saya sendiri nanti ya. Kalau nanti aku jadi harus itu ya. Ada beberapa faktor yang harus dilihat ya. Iya, jadi begitu. Kita jadi bisa sendiri. Harus biasanya harus paham mana modal sosial, mana modal fisik, mana jadi modal lingkungan, mana jadi modal industrial, politik, atau modal budaya gitu. Jadi di sini memang saya belajar. Pastinya harus banyak belajar. Itu aja sih. Jadi selanjutnya ini terakhir dari bahasan satu ini, aset ya. Ketika menyusun program dari aset tersebut, apakah akan dikomunikasikan? Program ini akan dikomunikasikan dengan kepala sekolah, terus adakah hal lain yang bisa dijadikan potensi selain tadi modal manusia ya, atau modal adakah hal lain yang bisa dijadikan potensi atau unggulan yang belum tergarap di sekolah ini untuk memaksimalkan potensi di sekolah ini selain tadi yang diceritakan itu? Kalau yang dikomunikasikan ke kepala sekolah biasanya Bu, memang setiap apa yang saya mau lakukan nanti saya komunikasikan ya kan, walaupun itu baru rencana. Memang kadang-kadang nggak secara resmi sambil ngobrol santai sendiri saya ngobrol terus saya punya ide ini seperti itu Bu. Nah pastinya nanti akan saya komunikasikan kayak yang sudah berjalan itu saya komunikasikan dulu lewat pembicaraan santai saya. Terus kalau yang unggulan sebenarnya banyak sekali Bu, seperti agama dan budaya kan itu belum, maksudnya belum tergarap, belum tergarap sekali. Jadi maksudnya nah kan kalau kita kan mayoritas itu juga banyak kan yang muslim ya Bu. Sementara kan banyak sebenarnya potensi-potensi atau kegiatan-kegiatan keagamaan yang bisa akhirnya menaikkan reputasi atau profil SD sekitar itu. Ini memang lagi proses berjalan Bu, seperti
misalnya dengan anak-anak yang pintar bercerita atau berdakwah itu mungkin bisa kita ikuti storytelling atau fildatil yang suaranya bisa kayak azan. Memang kemarin kita sudah sempat tapi baru satu Bu, cuma harapannya dengan modal atau aset ini kan manusia tapi tentang agama ya, apalagi sekarang gurunya juga udah 3 gitu, dan mayoritas gurunya juga rata-rata beragama Islam, berarti kan kami punya kekuatan yang lebih besar seperti itu. Nah untuk budaya juga artinya tergarap penuh, memang belum tergarap penuh, tapi melihat bibit-bibit ini kayaknya nanti kita akan mulai membuat kayak saya kemarin sudah menemukan anak murid yang bisa bermain peran gitu. Kayaknya kita nanti bisa bikin kayak drama nih, kayak drama musikal tapi yang sederhana nih, dari ide-ide yang kemarin Alvin kita diskusi. Nanti udah mulai kelihatan gitu, suaranya nih, ablaknya begini nih, udah dapet. Jadi konteksnya tidak di kelas komputer aja ya, udah makin luas nggak? Kalau nanti akan seiring berjalannya waktu, saya juga akan mau berbagi paket baik sama ulangnya tadi, coba sama guru-guru yang memang menurut saya bisa saya ajak bersama berpengalaman mereka dulu. Setidaknya saya memulai dulu di Islam. Ya baik Bu Fitri, kita sekarang ke modul yang 3.1, yaitu pengambilan keputusan ya. Bu Fitri seorang guru, Bu Fitri juga yang sudah ada lebih dari 10 tahun mengajar ya, lebih luar biasa. Berapa? Dari 2005 berarti sudah 8 hampir 20 tahun gitu kan, good teacher, luar biasa. Nah sekarang berdasarkan pengalaman mengajar ya Bu Fitri yang sudah sangat banyak gitu. Terus bagaimana pengalaman Ibu bisa mempengaruhi dari pengalaman itu ya, mempengaruhi diri sendiri dalam pengambilan keputusan Ibu sebagai seorang guru? Yang pasti banyak ya. Kan kalau guru itu kayak saya yang saya rasain bukan cuma pemburu gitu, tapi juga orang tua murid, tapi juga teman guru. Nah, kalau boleh jujur, masalahnya itu kadang-kadang bukan dari murid. Kayak yang saya hadapi saat ini, itu ada masalah di rumah. Jadi saya juga orang tua kan dari kelas ini, ya kelas 1 sampai kelas 4 ini masih dari kelas saya. Jadi ada orang tua di kelas saya ini yang berkorban gitu. Jadi ini yang harus saya bacakan. Namun mempelajari kelas selama dari kelas 1 sampai kelas 4, akhirnya saya coba menemukan itu yang benar harus diperhatikan seperti ini atau dengan sambil bertanya gitu, kira-kira apa sih yang dibutuhkan orangnya. Jadi saya kan sudah pakai yang di Google Form, jadi saya buat masukan kata buat guru gitu, supaya sebagai seorang guru mungkin kan kalau nanya aku di grup itu mereka kadang-kadang malu menyembunyikan, tapi dengan saya harus ini saya harus sembunyikan biar saya tahu apa yang menjadi masukan dari orang tua itu terhadap diri saya. Jadi di situ itu bisa mengambil keputusan dengan adanya gejala-gejala yang ingin pecah seperti itu, akhirnya mengambil keputusan dengan jejak pendapat dari Google Form. Ya, seperti itu. Jadi kalau ada sesuatu yang memang tadi kira-kira udah mulai agak harus segera ditangani, nah saya tuh langsung bikin di Google Form, karena kalau di Google Form itu kan terbuka juga ya, ketahuan betul apa yang mereka inginkan, dan disitulah berpikir mungkin mencari solusi. Iya. Siap. Terus apakah dari hal-hal yang mempengaruhi pengambilan keputusan tersebut mungkin ada hal-hal yang perlu dikembangkan, dievaluasi sehingga nanti pengambilan tersebut lebih bijak lagi? Setelah saya tahu seperti itu, yang pertama saya kan belum kepala saya, karena kan semua masukan itu ternyata mereka tidak terima dengan sikap toleransi
harusnya kan menurut mereka poros itu yang memang, jadi juga menurut kita poros itu kan masuk bisa menggunakan apa yang disampaikan itu pada orang tua, nggak memposisikan diri dia sebagai orang tua, jadi kan untuk bahasa dia susah. Nah, dari jejaknya yang saya lakukan, karena saya kalau ada pas dia datang gitu ya, ya bu, dia kan belum terbuka begini. Padahal saya udah tahu tuh kartu asnya dia gitu. Jadi maksud hati mama terus mama tuh terkesan mungkin barbar gitu ya. Kalau mama bicara seperti itu ke saya, bisa saya terima karena saya tipikal ya seperti itu. Iya. Buat yang lain yang nggak bisa terima dengan sikap kita, dia nanti akan dia nolak bodoh amat yang ada di semakin kesini kelihatannya dia udah jadi apa namanya yang kayak di grup atau ada kayak misalnya nih kemarin ini pada nyumbang begini ya itu orang tua yang tadinya antipati males udah dia langsung dia kan sebelum hari aja aku udah kasih inian ya, jadi ternyata memang kalau kita ngomongnya bener loh, begitu kita ngomongnya sesuai gitu atau kita sopan atau santun kita ngomong itu langsung gampang berarti udah jadi kelas doang gitu. Iya, menurut Bu Fitri nih dari yang tadi diceritakan itu ya, siapa sih yang mendukung dalam pengambilan keputusan ini, pihak-pihak yang mendukung keberhasilan pengambilan keputusan Bu Fitri? Kalau beda pengambilan keputusannya di mana dulu gitu kan, kalau misalnya seperti yang di kelas begini yang mendukung saya ya pasti kan orang tua lain dalam bentuk tidak dapat, karena kalau mereka tidak terbuka sama saya ya saya juga nggak tahu ternyata di kelas saya itu udah kayak kedondong, di luarnya mulus dalamnya begini berakar-akar ya kan. Orang tua ternyata mendukung, nah kelas juga mau untuk dipimpin, nah murid-murid juga pastinya juga ikut mendukung, karena saya apa yang disampaikan misalnya ini tolong teman-teman kamu sebagai penyelamat bibir jangan sedikit-sedikit jadi bensin, harus bisa menyampaikan apa yang guru sampaikan ke orang tuanya. Nah misalnya yang disampaikan orang tua ini ke sini, jadi kamu harus pintar-pintar untuk memilah-milahkan apa itu menjadi betul-betul. Nah kalau untuk kasusnya misalnya di sekolah dulu, misalnya langkah saya melakukannya ya pasti yang pertama kali sekolah, dan yang berikutnya setelah saya kerja punya kekuasaan satu lingkungan sekolah yang sebenarnya benar kamu membutuhkan sekolah hanya tulis tinggal yang diharapkan. Jadi kalau ada apa-apa dia jadi saya pendekatannya beliau kalau memang ini sekolah lingkungan ini sebenarnya betul kayak memang untuk kegiatan misalnya di kelas ya, misalnya saya harus mengambil keputusan di kelas kayak misalnya kita udah selesai di PTS, teman-teman aku udah selesai nih bagaimana mau langsung dilakukan atau bagaimana, nah itu kami di grup kelas, jadi kan yang mendukung teman-teman satu angkatan gitu, satu rombel gitu. Ada istilah guru yang dituakan kalau di SD ya. Bu juga ingin tahu nih perspektif mungkin ya dalam pengambilan keputusan ini, menceritakan pengalaman yang berkesan terkait pengambilan keputusan yang mungkin jadi dilema bagi Bu Fitri ini, dilema etika. Nah, baik itu untuk siswa maupun untuk teman sejawat, ya perspektif saat kan udah berapa hampir 18 tahun ya, apa yang terjadi yang bisa dicurhati? Sebenarnya bisa dicurhati banyak banget
dilema etika ya. Cuma kembali lagi kalau saya setiap masalah itu saya minta masalah dulu lagi gitu. Yang pertama itu kan dilema saya, anak saya sendiri jadi Pengajar. Iya, Murid murid ya? saya, Murid, saya iya. mengajar anak saya sebenarnya kan Dilema ya, betul. sudah awal kan mengajar ini kali kedua sebenarnya. Yang pertama misalkan gitu ya juga. Kenapa? Kalau Nesanya pinter atau Nesa dapat nilai bagus, kan dikembang, Gurunya. tahu anaknya, gitu. Nah, tapi kalau misalnya ada anaknya yang kayak si Raymond misalnya, dia lupa, mama ini lupa. Raymond anak. Iya, Raymond itu anak dari murid saya, gitu Bu saat ini. Mama, saya lupa. Saya tahu Bu, dia udah ngerjain tugas, tapi ditaruh di meja, udah dimasukin ke dalam tas. Aduh Raymond, dalam hati Raymond. Jadi saya kan harus profesional yang tidak mengerjakan kelupaan. Nah, atau tahu dong apa hukumannya berdasarkan kesepakatan kelas. Tapi ada pemahaman juga saat kelas di rumah kan ya. Iya, akhirnya kan kita gini. Memang dilema. Mamanya jadi gurunya anak saya juga mengalami dilema. Iya. Nah kan kayak begitu. Jadi kami sering ya sampai bersambung lah pembahasan itu buat Sejak misalnya seperti ini, kemarin saya mengalami dilemanya, saya kan membuat soal. Kami berbagi tugas bagaimana caranya supaya tidak semua guru memperhatikan kami punya apa guru, jadi berbagi PKN, ada yang agama, ada yang begini gitu. Saya lihat di kurikulum, itu pembahasan itu tentang pecahan. Sebelum pecahan ada FPP, KPK yang dibahas. Sementara di buku kami yang dikasih ke murid, yang diberikan ke guru, itu udah langsung ke pecahan di sini. Sementara di kelas saya sendiri aja, nah pecahan ada berapa jenisnya? Mereka bingung. Bagaimana mungkin saya akan mengajarkan pecahan desimal, sementara pecahan biasa saja mereka mungkin lupa. Udah pernah diajarin, tapi kan lupa. Ya kan? Pasti kan saya harus mereview lagi, nggak mungkin saya kejar target, sementara kemampuan awalnya aja belum. Nah gitu. Dan saya ngajarin itu dulu. Terus ya, itu terima ngajarin akan dulu. Kan yang bagian anak itu buku dengan kurikulum. Akhirnya kami lakukan kan udah ngebatin dulu dari saya. Jadi anak kan bagaimana satu jadi bagi tiga. Ini salah ulangan. Bagaimana dengan menulis soal itu saya mengajar saya. Kalau berdasarkan kurikulum ini buku yang ada bagi pas itulah yang saya sampaikan. Saya kebetulan dapat pengawas yang memang menjawab apa isi hati saya. Nah, sangat disayangkan dari dia menurut saya karena ada satu yang menolak itu dengan frontal itu benar. Tapi saya didukung sama buat saya yang kebetulan mendengarkan. Tapi lagi 1:3 harus menang. Karena buku yang kami pakai, dan mungkin kan guru ngasih pelajaran yang dia salahin karena jadi memang kita menilai sebagai tidak sekarang kita sepakati menggunakan buku. Kalau persoalan itu ya kita tidak kejar ketertinggalan itu, tapi siap ya teman-teman, nanti di semester 2 saya akan membuat soal sesuai dengan kurikulum akan menjadi pedoman tadi yang kita Ini ya. Iya. Kita lanjut ke ya. Fokuskan untuk ibu
tadi yang sudah Bu putuskan, menurut Bu Fitri pribadi apakah sudah sesuai dengan prinsip tiga yang sesuai dengan individual masyarakat, yang pasti individual masyarakat, kan siapa yang terlibat, nilai-nilai kebajikan ya, fakta yang relevan, nilai yang saling bertentangan. kalau nilai-nilai kebajikan, karena saya sudah berusaha untuk mendiskusikan ke teman-teman. Jadi menurut saya segala keputusan itu tidak harus membenarkan keputusan sendiri, tapi keputusan bersama. Walaupun itu dengan berat hati, tapi karena memang untuk kebersamaan karena itu memang tidak keluar dari jalur yang sebenarnya. Akhirnya kan kami juga akan kita udah sepakat untuk tetap mengajarkan ketertinggalan itu, bukan tidak. Terus fakta-fakta di lapangannya kan kita kan harus bisa beradaptasi dengan lingkungan dan menempatkan diri kita, karena yang layaknya ikan di lautan, walaupun derasnya lautan kan tidak membuat ikan itu jadi asin, dia tetap jadi dirinya sendiri. Bu Fitri takut kebanyakan gitu. Ya, masih semangat ya Bu Fitri ya. Nah, dari pengambilan keputusan itu ya, di SD ini ya, terutama nih, ada nggak hal-hal yang perlu dikembangkan lagi, dievaluasi lagi terkait proses tadi pengambilan keputusan tersebut? Kalau pengambilan keputusan untuk saya pribadi, tapi selalu saya evaluasi, membuat diri saya refleksi betul-betul harus yang saya ambil, terus kedepannya saya harus bagaimana, saya harus seperti itu. Terus yang pastinya nanti biasanya kan Tuhan itu kasih pengalaman itu untuk menjadi modal buat menghadapi pengalaman yang berikutnya. Pengalaman yang saya punya saat ini itu jadi tabungan saya, apa sih yang nantinya akan Tuhan tunjukkan dalam kehidupan saya. Jadi bisa saya jelas balik kalau memang apa yang saya lakukan saat ini memang benar-benar harus saya evaluasi di kemudian hari, itu menjadi pembelajaran buat saya di kemudian hari. Tapi kalau memang pembelajaran yang saya dapatkan sebagai seorang, saat ini kan posisi sebagai seorang guru, tapi nanti kalau saya jadi pemimpin, berarti saya harus jadi pemimpin yang bagaimana, berarti saya harus bisa memposisikan diri saya. Kalau yang saya lihat mungkin pemimpin sekarang hanya bisa bekerja sendiri, kan beda pemimpin beda ya. Itu saya aja sekarang saya jadi guru aja udah berapa banyak kepala sekolah yang tidak pernah bekerja sama gitu, membersamai saya, dan tiap mereka punya keistimewaan sendiri, meskipun tapi ada juga kekurangan. Itu akan menjadi pelajaran buat saya ke depannya sebagai seorang pemimpin, seorang pimpinan pengambilan keputusan. Pengalaman itu akan mempengaruhi ya ke sedalam itu. Begini, nah itu cara punya respon yang lebih punya respect yang lalu-lalu yang datang. Pasti dengan adanya keputusan itu ya tadi Bu, banyak modul memang akhirnya terkait ya, emang benar-benar ini di pembelajaran ini jadi nggak nyambung. Jadi saya itu nggak langsung ngambil keputusan cepat itu, tapi menimbang dulu, ingat ya, ambil nafas dulu kayak begitu Bu. Jadi ada keterkaitan, jadi saya ingat tadi tuh ini sesuai sama modul ini gitu. Artinya benar-benar pemimpin berarti mempelajari ya, luar biasa. Terus apa yang bisa kita ambil pelajarannya dari modul 3 ini, 31, 32, 33 ini? Kalau secara keseluruhan, secara keseluruhan misal 3.1 berarti kan tentang aset yang dia 3.1 berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Ya, nilai-nilai kebajikan yang dia berarti pengambilan keputusan. Kalau 3.1 tentang pengambilan keputusan, berarti saya harus menjadi pemimpin yang bijak dalam mengambil keputusan.
bisa bukan hanya mementingkan diri saya sendiri, tapi yang pasti mementingkan kepentingan orang lain. Apalagi sekarang berarti berpihak ke murid yang pastinya apa yang kita lakukan semua harus memang benar-benar totalitas kita untuk kepentingan murid. Nah, kalau untuk yang kedua kemudian sebagai aset tujuh aset tersebut dari negara tersebut berarti sebagai seorang pemimpin saya harus terhadap tujuh aset ini. Kalau nanti saya ditempatkan misalnya di sebuah sekolah gitu kan, yang mungkin ya jauh dari ya tadi tujuh modal kan jauh dari mana-mana berarti harus menggali. Iya jauh dari mana-mana. Mungkin kalau kita lihat kalau nggak ada asetnya sih. Nggak ada asetnya, tapi sebenarnya di dalamnya ada gitu. Jadi dengan belajar modul ini berarti saya harus bisa menggali dimanapun nanti saya ditempatkan, baik itu saya sebagai guru ataupun saya sebagai pemimpin kan, itu saya harus tahu aset-aset apa yang telah saya bisa pakai untuk kemajuan sekolah gitu. Khususnya untuk kemajuan di kelas saya dan kemajuan murid-murid saya. Nyambung ke 3.3. Jadilah sebuah program berdampak pada intinya banyak sekali yang diambil pelajarannya ya. Jadi hingga 3 ini ya Bu Fitri ya, keren, luar biasa. Sekarang ada tambahan nggak kesulitan yang dihadapi ketika menerapkan proses pembelajaran kegiatan yang berdampak pada murid ini? Ada nggak? Kalau kendala dan kesulitan ya pasti ada. Mungkin nggak ada, tapi dengan kesulitan yang kita hadapi, kita bisa selesaikan kan, kita ada kebanggaan tersendiri. Yang pertama, saya juga kan mau begini, program masalah lingkungan itu tidak hanya buat jadi saya mau semua orang saya juga bisa mengikuti jejak saya gitu. Makanya saya setiap saya bikin kegiatan apa yang saya lakukan posting di WA gitu. Kenapa? Sebenarnya bukan mau pamer, tapi aku mau berbagi praktik baik gitu. Setidaknya kalau ada yang lihat besok saya dia sama aku berapa? Iya sama aku mulai. Nah gitu Bu, pernah ada kayak gitu saya buat begitu gitu. Senang ya? Iya, senang jadinya gitu. Nah jadi saya juga gitu lihat di WA yang semakin banyak pertemuan, kira-kira ini cocok nih buat saya terapin. Nah saya bikin lagi di status saya. Harapan saya sebetulnya praktik baik itu bukan cuma sekedar saya. Mungkin media sosial yang lebih luas lagi dan memang bisa saya berikan ke yang lain. Khusus lebih semuanya itu sebenarnya jangan sampai keluar kita bagus, tapi di dalam dulu. Saya maunya saya bagus dulu di dalam dengan syarat ya tadi teman-teman menganggap itu bukan sebagai pamer, tapi sebagai bentuk perubahan yang terjadi pada diri saya setelah saya mendapatkan pendidikan saya di bukan lagi dibilang atau ada predikat dia nih mau jadi eksekutif itu, tapi sebagai bentuk pikirannya berarti kamu sekarang udah dibilang itu yang dari saya katakan dulu ke teman-teman saya ada saat ini itu bukan karena saya mendapatkan pendidikan ini saya bisa berbagi sama kalian, bukan mau pamer atau ambisi saya sebagai kepala sekolah enggak. Karena buat saya kalau kita sudah bagus di dalam secara otomatis pasti kita akan bagus di luar. Biarin orang lain gitu loh Bu yang ngomongin kebagusan kita, bukan kita yang propaganda aku nih bagus gitu. Kalau saya memakai dalam hal ini program yang kegiatan yang berdampak pada murid ini pada intinya ada kesulitan tersebut. Ada kesulitan tadi untuk dari teman yang mungkin kita sebagai pamer. Kalau buat murid saya pribadi kan tidak semua murid dia punya potensi, tapi tidak semuanya memiliki keberanian untuk memberikan untuk menunjukkan bakat dan minatnya. Berarti ini kan PR. Bukan ini PR. Saya nggak mau bilang itu kendala, saya nggak mau bilang itu kesulitan. Ini PR buat saya. Gimana caranya anak yang kelihatannya diam aja
tampil eksis. Nah gitu dia bisa, setidaknya dia tuh nggak malu. Ini kan udah mulai bermunculan ini. Semoga dengan kemunculan satu orang ini diikuti dengan kemunculan dia tidak berdampak dengan kemunculan murid-murid yang lain. Ini sih cuma satu, kita bisa jadi teman buat mereka gitu. Jadi selama saya melakukan itu, selama saya melakukan ini saya belajar memposisikan diri saya itu jadi teman buat mereka yang sebetulnya kita mau gimana ya, ini gimana ya, ini bagaimana dengan begitu ternyata keluar apa yang mereka inginkan. Jangan sekali-kali kita udah dia terbuka begitu tuh, jangan sekali-kali kita tuh langsung jadi ini lagi. Harus memang kita benar-benar terus berubah, memperbaiki. Kan kadang-kadang murid-murid melihat kalau kita udah baik lah, bisa dikatakan gitu jadi teman mereka itu mangkak. Itu udah harus kita antisipasi dulu sebelumnya. Teman-teman, kamu adalah teman-teman nanti selalu bilang kamu bukan teman-teman, karena buat kalian adalah teman-teman tapi ini teman-teman mungkin tentang kita bertemu terus temannya ada yang mangkak gitu, jadi semaunya. Iya, jadi kalau kadang-kadang kan kalau udah jadi teman gitu dia jadi suka semaunya, melunjak gitu. Nah belajar seperti itu, jadi saya udah antisipasi supaya mereka tetap berada di koridornya gitu. Iya. Nah terakhir nih Bu Fitri, terkait yang sudah Bu Fitri capai dari proses mempelajari modul 1, modul 2, modul 1, 2, 3 sampai ke modul 3 ini. Nah, pada intinya selama mengikuti kegiatan CGP khususnya ya, bagaimana Bu Fitri proses ukur tercapainya itu, dan ukuran ketercapaiannya seperti apa gitu, dan proses selanjutnya apa yang akan dilakukan oleh Bu Fitri? Ukuran ketercapaiannya. Kalau saya bu, ukuran ketercapaian saya kalau di Jawa satu orang tua ya atau teman guru atau kepala sekolah itu mengapresiasi apa yang saya lakukan. Itu bu, ukuran ketercapaian saya, karena ya kalau dibilang apresiasi dari orang tua itu tuh udah bikin kita itu walaupun nggak dinilai pakai uang itu kayaknya wow banget gitu. Iya gitu. Terus ada teman yang mungkin dulu menganggap kita sebagai saingan, terus akhirnya bisa bilang kayak tadi aja, itu tuh kayak kita ngajarin banget, ini dia bisa bilang kayak begitu, kan wow banget mau. Karena iya tuh kemarin itu sempat mungkin karena Bu Amil juga lagi sibuk ya, sempat tadinya kami itu apa ya Bu ya, apa dulu bukit jangan aku lagi, karena mungkin dia takut ya nanyain apa gitu kan ya, kan jadi sempat agak sedih juga gitu. Ini bagaimana sih, kok aku ngomong sama siapa gitu kan ya, ternyata tadi melihat dia itu wajahnya berbinar-binar bisa cerita kayak begitu. Nah saya itu kan berarti apresiasi buat saya, sekalipun itu dari Amil, sama ada satu guru senior dia yang keren gitu ya, iya terusin bukit begitu, nggak usah dengerin kata orang gitu. Kemudian kemarin WA yang itu yang dia bilang terima kasih bukit udah bisa mengapresiasi anak saya, udah bisa memunculkan semangat anak saya di waktu kepemimpinannya kayak gitu Bu. Itu udah luar biasa banget. Nah apa namanya, next setelah pendidikan guru ini selesai, nah itu apa sih yang ada di benak Bu Fitri selanjutnya? Setelah pendidikan guru ini selesai itu memang kayak jadi supaya apa ya, itu bukan cuma yang ada ya, tapi kalau ada program-program baik itu akan terus saya lanjutkan seperti itu. Bahkan jadi kan saya punya kesempatan yang lebih banyak buat ngeksplor anak, karena kan selama ini kan berbagi. Jujur aja kita sekarang berbagi Bu, sambil menerapkan tapi berbagi gitu, karena
bagaimana ya Bu ya, namanya ini sambil ngerjain tugas, ini sambil ngajar gitu kan Bu. Dengan seperti ini saya mau berbagi kalau memang saya setelah pendidikan ini ibu kepala sekolah semakin memberikan ruang, nah jadi kita memberikan kesempatan yang lebih untuk kita bisa menyuarakan, nah dan kan kita jadi udah punya taring lah itu butuhnya tempat, jadi kita punya sedikit kekuasaan untuk bisa menghadapi mungkin dari dimulai dari diri kita berbaginya. Kalau ada teman yang lihat, ada teman yang lihat apa yang kita lakukan baik, dia tiru, berarti kita udah berhasil. Kalau yang kita lakukan baik, ternyata dia menilainya sebagai bentuk saingan atau bersikap menolak, apatis, berarti saya belum berhasil. Itu berhasil. Gitu. Semoga kedepannya yang saya pelajari ini bisa saya terapkan dari sebelum minimal di kelas saya dulu itu aja sih. Bersyukur bisa menambah ke sekolah, bahkan ke sekolah, tapi bisa juga berbagi ke berbagai sekolah. Bu Ici berharap Bu Tuti tidak meluncur terjun ke bawah, tapi melesat naik ke atas, tetap optimis dan tetap terus belajar dan terus mengembangkan. Jangan sampai ada ini CGP pada saat pelatihannya aja nih, setelahnya nggak ada praktek baik yang ini cuma pada saat CGP-nya aja. Mudah-mudahan jadi optimis, jadi kita yang amin dan insya Allah menjadi seorang pemimpin pembelajaran yang bisa bonusnya ya menjadi seorang pemimpin di stakeholder sebuah sekolah yang sudah menguasai terutama dari modul-modul yang sudah kita pelajari. Mungkin itu ya Bu Tuti ya, sukses, selamat, mudah bisa menuntaskan perjalanan yang cukup panjang. Congratulations akhirnya. Ya itulah tadi PI 5 kita akhiri. Mudah-mudahan ada manfaatnya dengan Bu Fitri CGP Angkatan 8. Assalamualaikum. Salam. Terima kasih Bu Ii.